2 bulan yang lalu saya diundang ke Baitullah dan saya melakukan ibadah serta berdoa meminta kepada Allah memohon ampun dari dosa-dosa yang sudah saya lakukan serta ingin diperlihatkan baik buruk orang-orang yang di sekitar saya. Karena saya ingin lebih baik daripada sebelumnya. Pada akhirnya, sebulan setelah saya umroh, banyak sekali yang saya alami bertubi-tubi dari diperlihatkan pengkhianatan dari pertemanan, serta diperlihatkan dari masalah keluarga. Yang saya ingin tanyakan, apakah masalah yang saya alami bertubi-tubi itu adalah jawaban dari Allah pada saat saya meminta diperlihatkan baik buruk orang-orang sekitar saya yang Allah tunjukkan seketika secepat itu. Dan pada dasarnya kita seorang perempuan ketika luka bukan karena telah disakiti oleh fisik ataupun hati, tetapi luka karena tidak dihargai itu seperti apa cara menyembuhkan lukanya. Dan bagaimana meyakinkan bahwa rasa yang dirasakan terhadap seseorang yang dikira sangat penting, ternyata hati itu sudah mati rasa atas perilakunya. Terima kasih. Pertama, sebelum kita menilai tentang benar dan salah, saya nggak tahu ceritanya seperti apa, kasusnya apa ya, saya nggak mau ngejudge. Tapi sebelum kita menilai benar dan salah, sebetulnya hidup itu terpusat kepada respon kita sendiri sih. Jadi kalau kita ingin memperbaiki keadaan hidup kita, coba mulai dulu dari kita memperbaiki diri kita. Nanti Allah akan menyaring orang-orang yang datang kepada kita. Siapa yang datang, siapa yang akan terpental dengan sendirinya. Misalnya, kita orangnya nggak asik diajak gosip. Maka dengan sendirinya orang-orang yang senang gosip nggak akan mau dekat sama kita. Karena kita udah punya prinsip ya. Ketika diajak gosip tuh kita nggak asik gitu. Keganti dengan topik lain lah, kita diam aja lah, kita nggak ngerespon lah. Nanti secara otomatis orang-orang yang senengnya ngebicarain orang lain itu nggak akan nyaman bareng dengan kita. Dia nggak akan jadi circle kita lagi. Itu alamiah terjadi. Karena al-arwah junudun mujannadah kata Nabi. Jiwa manusia itu kayak pasukan. Idza tarafa iktalafa. Kalau dia nyaman, dia akan terikat. Kalau dia nggak nyaman, dia akan berjauh-jauhan. Nah, nyaman nggak nyaman ini tergantung kita. Maka jiwa-jiwa circle yang ada di sekeliling kita akan mencari apa yang nyaman buat dia. Misalnya kita senangnya zikir, kita senangnya ngaji. Maka yang akan dekat kepada kita adalah orang-orang yang juga punya kesenangan yang sama. Sehingga diskusinya lebih nyambung, pembicaraannya lebih asik, lebih sama gitu, sama-sama saling memberikan hal-hal yang saling mendukung. Oh ini ada ayat ini, oh ada ceramah ini, oh ada ta'lim ini dan seterusnya. Nyambung di antara mereka. Kenapa? Karena mereka punya frekuensi yang sama. Sehingga Kak Naya dan siapapun di antara kita, kalau kalian ingin terhindar dari circle yang toksik, cobalah kalian istiqomah menjadi seseorang dengan sebuah standar, dengan sebuah value. Insya Allah nanti Allah akan mendatangkan untuk kalian orang-orang dengan value yang sama, dengan standar yang sama. Tapi ini butuh kesabaran. Saya nggak mau ngejudge karena pertanyaan tadi itu cenderung mengarah kepada judgement. Misalnya apakah benar bahwa mereka itu adalah orang-orang yang selama ini munafik, berkhianat segala macam, itu jawaban dari doa saya nggak berani. Karena itu judgement. Prinsip dakwah saya 2. No judgment, respect to other. Makanya saya nggak pernah terlibat dalam perdebatan sosial media. Kenapa? No judgment, respect to other. Dan saya agak malu dengan gaya beberapa orang di luar Islam seperti orang Jepang gitu ya. Mereka kan mindfulness of others banget mereka. Gak suka ganggu orang, gak suka bicarain orang, gak suka ngerusakin ngerecokin orang dan segala macam. Kita sebagai muslim padahal punya literasi akhlak yang jauh lebih dalam daripada itu. Maka harusnya kita yang menjadi contoh bagi dunia, di mana orang Indonesia, orang Islam itu sangat respect kepada orang lain dengan perbedaan pendapat, dengan kondisi yang berbeda, dengan standar yang berbeda. Ya udahlah. Sehingga saya nggak berani menjawab bahwa oh ya benar itu jawaban dari doa di umroh. Saya nggak berani. Tapi coba Kak Naya fokus aja
tetap memperbaiki diri seperti yang niatnya ketika umroh tadi, insya Allah Allah yang akan memfilter buat Kak Naya. Jadilah diri kita itu sebagai saringan. Saringannya apa? Standar kita, value kita, frekuensi kita. Saringan itu yang nanti akan menyaring siapa aja yang akan jadi bagian dari orang terdalam kita. Yang kedua, bagaimana cara sembuh dari luka? Luka itu adalah trauma masa lalu. Cara sembuhnya adalah berdamai. Bagaimana cara berdamai dengan masa lalu tadi yang diajarkan Nabi dalam hadis riwayat Muslim? Katakan qadarullah. Semakin kita ngerti hakikat dari kata-kata qadarullah, semakin kita mudah untuk berdamai dengan masa lalu. Tapi kalau kita nggak mengerti hakikat dari qadarullah, kita hanya akan menyesali, marah, kecewa, berandai-andai. Maka luka itu disembuhkan dengan belajar untuk mengembalikan semua yang terjadi itu adalah ketentuan Allah. Saya pernah disakiti, takdir Allah. Saya pernah gagal, takdir Allah. Saya pernah kecewa, takdir Allah. Semuanya ditakdirkan oleh Allah bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Itulah kenapa Nabi mengatakan kalau kalian ditimpa dengan satu musibah, katakan qadarullah.